kita flashback lagi Pak Asrul. Ya. Koni itu sempat menjadi banyak bulan-bulanan media. Betul. Waktu itu. Ya, banyak isu-isu yang kadang-kadang Tidak sedap. membuat kita, wah, kok seperti ini Koni? Ya Pak. Tadi juga Pak Asrul bilang bahwa kita sebelum mencalonkan diri menjadi ketua, kita harus setor dulu duit 500 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkawi di podcast Detik Sumsel hari ini. Saya sudah kehadiran tamu hebat hari ini, ya, muda, semangat, dan salah satu calon anggota DPR RI. Benar ya Pak? Betul. Namanya Muhammad Asrul Indrawan. Betul. Banyak jabatan sekarang ini, ya. Tapi nggak tahu jabatannya berduit atau tidak. Salah satu jabatan ini tiba-tiba dilepaskannya sebagai sekretaris KONI Sumsel. Ada apakah sebenarnya dengan Pak Asrul, atau paling besar ada apakah dengan KONI Sumsel sehingga jabatan sebesar ini itu dilepaskannya saja? Pak Asrul, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat terus. Sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya masih muda meskipun umurnya beranjak tua. Nah, ini kalau dilihat kayaknya masih mahasiswa ya. Oh, semangatnya masih muda sekali. Umur Pak Asrul sehat ya, Sehat. selama ini ya. Senyumnya cerah terus. Harus semangat. Harus semangat. Itu intinya. Bisnis lancar terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bagi-bagi kita bisnisnya. Oke, baik. Sahabat Detik Sumsel, ini beliau seperti yang saya katakan tadi, banyak bisnis yang dilakukannya, tapi ternyata ada jabatan yang cukup baik sebagai sekretaris di KONI Sumsel, tiba-tiba harus dilepaskannya. Ada apakah itu Pak Asrul? Nah, jadi gini. Jadi kalau dapat jabatan sekretaris umum KONI Sumsel, itu bukan dilepas. Oh, Tapi terlepas. oh terlepas. Terlepas dan dilepas meskipun ada kata-kata lepas dan tapi jam. Beda makna gitu. Beda makna. Nah, beda makna. Jadi kalau mau cerita dari awal sampai akhir itu kan pada waktu itu memang ada dua calon ketua umum KONI, yaitu saya Muhammad Asrul Indrawan beserta Bang Yulian Gunhar senior saya. Nah, saat itulah dari 4 calon hanya mendaftar 2. Oh. Dengan segala macam syarat yang telah ditentukan oleh panitia, termasuk uang 500 juta. Oh, ada syarat. Sempat keluar juga duitnya? Iya, kita kan Memang ada peraturan seperti itu yang sudah ditentukan oleh panitia. Oh. Nah, jadi satu-satunya yang memakai biaya pendaftaran luar biasa itu cuma Sumatera Selatan. Oh, 500 juta tadi. Wow. Dan hanya ada 2 calon. Nah, ditetapkan diterima oleh panitia. Setelah itu kan memverifikasi panitia. Oke. Verifikasi administrasi. Kelengkapan berkas, termasuk uangnya juga. Dan sebagainya. Tanggal 27 terakhir penutupan. 27 November 2023 ini ya. Penutupan untuk mendaftar sebagai calon ketua umum KONI Sumatera Selatan. Kemudian tanggal 29 sampai tanggal 30 itu pembukaan Musprov KONI Sumatera Selatan. Tanggal 30 pemilihannya. Nah, ternyata di situ terjadilah perseteruan. Oke. Gotok-gotokan. Saya bilang kalau dalam pemilihan pasti ada saling sikut. Oke. Artinya baik tim saya menyerang tim Bang Yulian Gunhar, tim Bang Yulian menyerang saya untuk bagaimana calon yang didukungnya menang. Gitu. Terjadilah perdebatan tersebut sehingga sampai sore itu belum putus. Oh, alor. Belum putusnya siapa nih calon yang bisa maju? Berarti waktu itu masih imbang. Masih Asrul dengan Pak Yulian. Betul, Okay. masih. Dalam waktu menjelang sore sekitar jam 4-an, panitia menyarankan untuk bagaimana ini kedua calon dipertemukan. Dipertemukan terus dia berembuk lah. Antara kubu atau hanya Saya antara dua orang tadi ya? saksikan para tim sukses masing-masing.
terjadilah kesepakatan, Bang. Kesepakatannya saya menjadi sekretaris umum. Oh, harus mengalah. Nah, ketua umumnya adalah Bang Yulan Burhan. Nah, setelah kesepakatan itu disepakati bersama, dibawalah ke forum yang lebih besar, yaitu Musprok luar biasa. Diketoklah palu di situ bahwa hasil Musprok dinyatakan telah terpilih Bang Yulan Burhan sebagai ketua umum dan saya sebagai sekretaris umumnya. Padahal tidak seperti itu. Seperti itu. Oh, memang diakui Pak Asrul bahwa kondisi seperti itu. Saling menyepakati. Kesepakatan tersebut dibawa ke forum itu, berarti sudah keluar produk nih. Produk hasil Musprok KONI tahun 2023 untuk Sumatera Selatan, terpilihnya Bang Yulan Burhan sebagai ketua umum dan saya sebagai sekretaris umum. Sebagai sekretaris umum Muhammad Asrul Indra. Betul. Dan itu sudah fix dan disahkan di dalam persidangan. Dibawalah ke Jakarta dengan menunjuk Bang Yulan Burhan sebagai ketua umum. Formatur tunggal. Oh, formatur ya waktu itu. Nah, waktu ke Jakarta. Jadi disepakati bersama, dikasih waktu 2 minggu untuk menyusun pengurus. Singkat cerita, waktu 2 minggu ini Bang Yulan Burhan memberikan susunan pengurusnya kepada PB KONI Pusat, yang isinya tidak ada nama saya menjadi sekretaris umum. Padahal sudah sepakat bahwa Pak Asrul sebagai sekretaris umum. Betul. Setelah Musprok itu. Betul. Yang ada saya menjadi wakil ketua umum 7. Jauh. Artinya setelah saya kaji dan saya juga tidak ikut pelantikan pada waktu itu karena saya tidak merasa ini ada kesepakatan yang dilanggar. Dan waktu itu Pak Asrul belum menerima bahwa sebagai wakil ketua 7. Betul. Jadi singkat cerita, saya bersama tim mengkaji lebih dalam bahwa ini ada kesepakatan yang dilanggar. Kesepakatan itu bukan antara orang per orang, tapi produk hasil dari Musprok yang dilanggar. Lebih seperti menyalahi aturan. Artinya ini bisa dibawa ke ranah yang lebih tinggi lagi, yaitu Badan Arbitrase Olahraga. Nah, kenapa kita harus berbuat seperti itu? Karena ini sudah merupakan harga diri. Ini kita bicara hasil suatu produk yang dihasilkan oleh musyawarah luar biasa, produk tertinggi daripada sebuah organisasi KONI Sumatera Selatan, ada yang dilanggar. Untuk itu tim akan berencana ke bawah ini untuk meminta kepada PB KONI Pusat mengevaluasi SK tersebut. SK sudah keluar? Sudah keluar. Mau evaluasi SK dengan segala macam catatan-catatan penting di dalamnya. Jika perlu, kita adakan ini Musprok luar biasa ulang. Demi itu sudah belum terjadi. Proses sedang ke Bauri sekarang. Badan Arbitrase Olahraga. Karena kita berbicara bahwa kesepakatan itu bukan hanya orang per orang, pribadi atau saya dengan Bang Yulan Burhan sendiri, bukan. Kan saya, Bang Yulan Burhan itu orang penting lah, anggota DPR RI, orang baik, senior saya, dan dia pasti tentunya tidak akan mungkin melanggar itu. Sebenarnya ini ada campur tangan siapa, Pak Asrul? Kurang paham. Itu belum kita lakukan penelitian. Belum. Nah, artinya kita kan sedang berjalan ya. Kita tetap melaksanakan hal ini ke bawah ke Mahkamah Tertinggi Olahraga yaitu Badan Arbitrase, bahwa ini ada yang dilanggar mengenai hasil Musprok-nya. Nah, itu menjadi presiden buruk bagi olahraga Sumatera Selatan jika prosesnya tidak benar. Nah, ini persoalan. Saya sebagai ketua cabur WUSU, ketua umum cabur WUSU Indonesia Sumatera Selatan, merasa ini tidak benar. Kalau kita bicara proses kesepakatan yang telah disahkan tersebut, seharusnya tidak sampai terlanggar.
artinya ini bukan saya lepas, kesepakatan tapi terlepas dari saya jabatan ini kan gitu. terlepas atau dipaksa terlepas ya, terlepas itu dengan keputusan seperti ini. betul. Kecewa Pak? Dalam hal ini bukan diri saya yang kecewa. Kan di belakang saya ada beberapa tim pendukung. Terus saya sebagai ketua cabur bela diri WUSU Indonesia Sumatera Selatan ini merasa agak sedikit harga diri kita merasa dikhianati. Lambeng harga diri ya Pak? Iya betul. Ini kan bagaimana ya? Sudah sampai ke ranah pribadi aja. Kalau masuk Palembang itu ada sekendak-kendaknya mudah. Iya. Kira-kira itu apa ya? Berarti kecewa sampai terbawa mimpi nih Pak. Oh iya, terbawa mimpi bisa. Sampai lagi terus gitu ya. Oh teganya kawan-kawan seperti ini. Ya, padahal ini bukan orang biasa sebenarnya Pak Asrul ya. Ketua cabur WUSU. Betul. Kalau mau pakai fisik, mungkin Pak Asrul akan bisa menang. Tidak lah. Kalau fisik, jadi tidak kita lakukan itu ya. Kita kembali kondisi bahwa tiba-tiba harus ada nama-nama lain yang keluar selain nama Pak Asrul. Hanya sebagai seorang wakil ketua umum 7. Artinya kondisi seperti ini benar-benar seperti dilecehkan. Betul. Jadi ini bagi kami insan olahraga sebenarnya yang dijunjung tinggi adalah sportivitas. Di olahraga itu kita menjunjung tinggi sportivitas, kita menjunjung tinggi persahabatan. Menang kalah itu biasa. Tapi tak kala itu dilanggar, bukan hanya norma dan etika, tapi itu sudah merubah suasana menjadi lain. Ini persoalannya di olahraga itu ada kesan bahwa tidak dihargai. KONI ini adalah induk dari beberapa cabang olahraga. Betul sekali. Sebentar lagi mau PON. Betul. Kawan-kawan di cabang olahraga lain itu merasa kecewa dengan susunan pengurus yang ada, tapi ini kan tergantung daripada ketua umum memilih pengurusan itu. Tapi kalau pengurus ketua umum dan sekum ini kan sudah hasil produk. Intinya berbeda dengan pengurus wakil ketua umum lain, wakil sekretaris itu berbeda. Itu dipilih sama ketua umum sebagai formatur tunggal. Tapi produknya itu awalnya itu tidak dijalankan. Nah, pelanggaran itu bisa dibawa ke mahkamah olahraga yang tertinggi, yaitu badan arbitrase yang kita minta untuk meninjau ulang SK itu tersebut. Itu kita akan tuntutan resmi Pak. Betul, resmi itu kita resmi. Bagaimana respon dari arbitrase olahraga nih Pak? Kita akan berangkat ke Jakarta mengirim itu dalam sehari 2 hari ini. Karena ini kan kemarin waktu libur, nah ini kan sudah mulai. Masih panjang nih usaha kita. Minggu ini segera kita bawa ke sana. Kita ingin keadilan. Kita tidak ingin nanti ini jadi presiden buruk dan akan berulang di kemudian hari. Bagaimana seorang pemimpin jika akan memenuhi janji-janjinya dalam memimpin organisasi, menjadi pemimpin di organisasi yang benar-benar menjunjung sportivitas. Janji pertama saja tidak ditepati. Ya kan? Dia mau janji apa nih ke depan? Kepada cabur, kepada para atlet, kepada para ofisial, pelatih, dan para cabur-cabur sendiri. Mau janji apa dia? Kita flashback lagi Pak Asrul. Ya. KONI itu sempat menjadi banyak bulan-bulanan media. Betul. Waktu itu ya, banyak isu-isu yang kadang-kadang tidak membuat kita wah kok seperti ini KONI ya Pak. Tadi juga Pak Asrul bilang bahwa kita sebelum mencalonkan menjadi ketua, kita harus setor dulu duit 500 juta biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran nih Pak. Ya, syarat pendaftaran. Itu kembali kemana Pak duitnya? Itu kurang paham. Jadi gini, sebelum digunakan ke panitia atau kemana duitnya? Begini, mengenai syarat pendaftaran itu sebelum ada dibukanya pembukaan calon ketua umum KONI 2023 ini ada rapat kerja. Raker itu menentukan salah satu tanggal kapan dibukanya pendaftaran, dibentuknya panitia penjaringan,
dan dibentuknya syarat-syarat. Salah satunya syarat tadi muncullah angka 500 juta rupiah. Apakah angka 500 juta itu termasuk dalam sebuah undang-undang? Sebenarnya tidak normal, Tidak secara normal etika dan di ADART tidak ada keterangan. Rata-rata dulu antara 10 sampai 25 juta biaya pendaftaran syarat. Selain bla 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 di bawahnya harus melengkapi A B C D E F G. Ternyata pada saat raker disepakati. Oh, ada kesepakatan baru ya dari peserta raker yaitu para cabur menyepakati bahwa syarat mendaftar menjadi calon ketua umum KONI Sumsel itu salah satu syaratnya adalah menyiapkan uang 500 juta. Bapak tahu untuk apa gitu? Itu panitia sebenarnya yang mengetahui. Kedepannya nanti kan, kedepannya nanti itu untuk apa gitu kita akan dibahas nanti oleh panitia. Pak Asrul, saya ingin tanya, apakah di KONI itu termasuk lahan basah untuk cari duit sehingga harus ada uang di daftar 500 juta? Begini, secara normal KONI itu adalah mengelola anggaran negara. KONI ini adalah jabatan ketua umum KONI dan para pengurusnya itu adalah sebenarnya pengabdi olahraga. Struktur organisasi di KONI itu sebenarnya paling banyak adalah pengisi-pengisinya itu para cabur sendiri. Oh, para atlet-atlet. Biasanya ketua umumnya ataupun pengurus dari para cabur masing-masing lah yang akan dikirim oleh para cabur pada saat setiap event 4 tahunan pemilihan. Yang menang itu biasanya yang diisinya itu pengurusnya adalah para cabur itu sendiri. Anggotanya, pengurusnya. Artinya orang-orang yang memang mengerti olahraga. Sudah biasa juga Nah, di dalam itu memang ada pengelolaan anggaran APBD dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melalui Dispora. Itu ada anggaran untuk biaya kantor, biaya staf, perjalanan-perjalanan, dan juga kebutuhan para cabur berupa peralatan olahraga itu sendiri ataupun kebutuhan kegiatan seperti porprov, popnas, pon dan lain sebagainya. Itu ada anggarannya. Nah, dikatakan ada lahan basah itu tidak ada. Tidak ada. Jadi penggunaan anggaran ini sebenarnya diketahui dan harus disepakati sesuai aturan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kalau ada yang melanggar, itu biasanya oknum-oknumnya saja. Nah, itu kan kita tidak bisa menjas ya, tidak bisa melihat, tidak bisa bagaimana yang dilanggarnya atau gimana. Yang intinya tidak boleh dipakai pribadi. Jelas itu, karena anggaran negara ini harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya ada laporannya, peruntukannya. Jadi semacam mengelola untuk cuma sekedar mengelola saja, bukan untuk kepentingan pribadi. Betul. Sebenarnya luhur ya, betul. Ada misalnya orang berangkatlah ketua umum, sekretaris umum ataupun dan lain-lain kunjungan kemana, itu ada SPJ kan. Itu anggarannya ada undangan, kita mau berangkat ke Aceh misalnya, pada saat ada pon Aceh itu ada anggarannya untuk berangkat ke sana, untuk meninjau ke sana misalnya, atau kunjungan kerja kemana, itu ada anggaran dan itu dipertanggungjawabkan. Nah, jika ada istilahnya itu dana-dana yang semacam sekarang diceritakan masalah KONI kemarin, nah itu kan oknum. Tidak semua seperti itu. Banyak yang naksir jadi pengurus KONI Pak ya? Tidak juga, ini bukan prestis pengabdian. Sebenarnya ini kalau kita benar-benar pengen mengabdi di KONI itu tempat yang hebat, tempat yang bagus sekali. Bukan untuk cari duit, betul. Mengabdi di bidang olahraga. Ya, cuma untuk prestis bahwa kita adalah pengabdi. Betul, seperti itu. Kita puncak tertinggi daripada olahraga. Artinya saya ketua umum cabur, selama menjabat ketua umum cabur ada peningkatan mengabdi lebih tinggi lagi dalam KONI. Karena di KONI itu kan mengurusi seluruh cabur, bukan hanya satu cabur. Iya. Nah, kebetulan saja Pak Asrul di WUSU. Betul, kebetulan. Itu kan satu cara juga harus pernah menjabat ketua umum cabur. Memang itu salah satu cara. Sedang menjabat atau pernah menjabat. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya dari dulu,
kok tiba-tiba ada kesepakatan untuk setor duit 500 juta itu Pak? Nah itu belum pernah terjadi di Indonesia. Belum. Malah di Sumsel maksudnya. Makanya jadi sorotan jadi sorotan seluruh koalisi Indonesia ini. Kok bisa-bisanya gitu loh, pendaftaran itu ada wordpress 500 juta itu ya. Jadi agak sedikit melenceng ya, norma-norma yang ada gitu. Kalau menurut Pak Anu itu untuk apa sih Pak? Sebenarnya panitia itu telah membuat aturan-aturan. Saya kan kebetulan tidak lagi mencalonkan, sudah tidak, jadi pengurus pun tidak. Artinya kan saya tidak bisa melihat ke dalam akan diapakan nih barang. Intinya seperti itu. Tapi yang pasti sesuai dengan aturan saat itu. Telah diputuskan di Raker, ya syaratnya harus menyetorkan uang 500 juta. Selain syaratnya pernah menjadi ketua umum cabur, atau sedang menjabat ketua umum cabur, dan lain sebagainya, seluruh syarat yang ada itu. Mungkin ya, mungkin jangan sampai ini kalau jadi ketua umum itu akan korupsi misalnya, karena sudah ada duit gitu ya. Mungkin pada saat Raker itu entah apa yang menjadi landasannya para cabur itu menyepakati itu. Tapi artinya kan 50% lebih yang menyepakatinya tuh. Karena mereka tahu bahwa para calon ini orang yang berduit, insya Allah akan bawa KONI akan lebih baik lagi. Mungkin saja kemungkinan seperti itu. Banyak faktor mungkin ya. Tapi terlepas dari itu semua, Pak Asul. Ya. Kalau menurut Pak Asul secara pribadi, dengan kondisi seperti ini akan jadi apa KONI nantinya? Kalau dengan kondisi seperti ini. Begini, penyusunan pengurus sekarang, KONI yang periode 2023-2027 kan saya nggak bisa ikut, gitu, karena formaturnya adalah Bang Ilan Gunhar sebagai ketua umum yang terpilih, yang hasil disepakati pada waktu itu. Sepupunya saya, dia mengisi orang-orang di situ itu sesuai dengan keinginan dia. Sangat subjektif. Artinya orang yang bisa dipercaya dia, atau walaupun kita tahu di susunan pengurus itu 90% orang salah satu pengurus partai. Di Sumatera Selatan ini paling banyak 50%. Kalau kita melihat ke depan, apakah nanti KONI ini akan maju atau tidak, kita belum tahu. Kalau prediksi Pak Aslo, kalau saya seharusnya 90% itu orang cabur. Harusnya. Dengan kondisi sekarang ini ternyata banyak orang partai. Betul. Nah, itu kita tidak bisa mengingkarinya. Kita sudah melihat susunannya, itu 90% orang. Artinya KONI nanti ke depan seperti apa kita belum tahu. Berarti banyak sekarang olahragawan yang berpartai, Pak. Mungkin juga. Tapi apakah mereka suka olahraga atau mengerti? Nah ini jadi pertanyaan. Itu kita belum. Kita akan urus olahraga. Ke depan yang kita tapi persoalannya sebelum itu terjadi kan kita juga masih ada gugat-gugat ini. Artinya masih kan panjang masih ada. Yang kita gugat itu adalah hasil produk dari Pusprov itu yang dilakukan. Tiba-tiba melenceng. Betul, itu yang kita gugat. Artinya hasilnya itu yang kita gugat. Panjang berarti masih ceritanya. Masih panjang ya, ada episode berikutnya. Episode berikutnya. Pak Asul, kita berharap ini KONI akan baik-baik saja. Karena kita berharap olahraga Sumsel itu akan maju terus. Apalagi menjelang PON, akan ada SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade. Dan kita kepengennya olahragawan di Sumatera Selatan itu terlibat di kancah internasional. Betul sekali. Pak Asul sudah berusaha ke sana. Saya selaku ketua umum cabur WUSU itu dari tahun 2020 saya dilantik sampai menjelang 2024 ini, sudah 2024 ini. Saya sudah banyak bagaimana atlet yang kita bina. WUSU khususnya itu bisa mendulang medali di setiap event nasional. Event daerah, kawan-kawan juga sudah melaksanakan tugas dengan baik, membela kabupaten kotanya masing-masing misalnya. Tapi event nasional, alhamdulillah WUSU tahun kemarin di PON di Papua mendapatkan medali perunggu. Artinya salah satu pendulang medali. Ini prestasi. Ya, prestasi. Dan saya selalu mengedepankan bagaimana kawan-kawan anak-anak didik kita ini saat meraih medali itu mengeluarkan kocek pribadi saya. Demi supaya dia punya semangat tinggi berjuang untuk meraih medali di PON. Tahun kemarin tuh salah satu anak kita itu meraih perunggu di Papua. Kita kasih bonus langsung. Langsung pribadi juga pribadi. Kita kasih bonus supaya
dia merasa diperhatikan dan merasa perjuangan dia membela Sumatera Selatan tidak sia-sia. Nah, ke depan yang mendapat perunggu itu akan berlaga lagi di PON Aceh Sumut dan saya harapkan dia mendapatkan kembali pulang medali emas. Dan kita berharap dia masih ikut lagi. Betul sekali. Sehingga kesempatan medali itu tetap tidak pernah lepas. Oke. Paling tidak meningkat. Dari perunggu ke perak atau ke emas gitu. Seperti itu. Pak Azrul, terlepas dari kondisi yang terjadi di Kisruh di Koni Sumselnya, saya anggap Kisruh ini karena belum selesai juga secara internal ya. Harapan kita untuk Koni Sumsel membawa olahraga di Sumsel seperti apa? Harapan kita bagaimana Sumatera Selatan, Koni Sumatera Selatan ini bisa dengan menyikapi keadaan sekarang. Harusnya para pengurus itu diisi para insan-insan olahraga, para pejuang-pejuang olahraga, dan mengerti bagaimana susah dan apa sih namanya, repot yang mengurusi para atlet. Kalau mereka tidak tahu, repotnya bukan sekedar yang remeh-temeh. betul. Kalau mereka tidak tahu, tidak pernah bergelut di bidang olahraga, tapi mengurus KONI, akan menjadi presiden buruk nantinya. Oke, hanya punya nama saja. Bagaimana dia tahu susahnya? Para atlet ini, para pelatih, para official, dia tidak pernah merasakan. Bagaimana berjibakunya kawan-kawan di bawah ini demi membuat atlet supaya bisa mengharumkan nama Sumatera Selatan. Dia tidak pernah di situ. Bagaimana merasakannya? Oke. Apalagi belum atlet, bukan atlet. Apalagi bukan orang olahraga yang bicara. Ini akan menjadi suatu hal yang sangat berat nantinya. Bagaimana seseorang akan mengurus olahraga tapi dia tidak mengerti olahraga? Itu persoalan. Iya. Apakah dia ini dulu apa namanya itu istilahnya belajar dulu? Waktu kan berjalan. Benar. Program tidak bisa dimundur ataupun dipercepat. Program harus sesuai dengan waktunya. Dan apabila dia harus masih belajar dulu, ya bagaimana KONI ini akan membina para cabur? Sementara daerah juga sudah siap. Udah siap. Nah, kita harus punya kemampuan itu seharusnya. Kita memang tidak menyalahkan aturan yang berlaku bahwa pengurus itu dipilih oleh ketua terpilih. Tapi secara organisasi harus bisa memilah orang-orang yang tepat dalam mengurus olahraga di Sumatera Selatan. Kita kesampingkan dulu ego pribadi. Betul sekali. Kita kedepankan dengan misi olahraga. Betul sekali. Nah itu. Tapi kondisi itu tidak terjadi ternyata. Nah itu. Nah ke depan saya khawatir ini akan menjadi presiden buruk nantinya. Kalau satu ibarat kita masuk kerja, tapi bukan pada bidangnya, akan membuat waktu proses mereka belajar dulu akan tertinggal. Bahkan wasting time jadi. Iya, ini yang mau diurus cabornya atau KONI yang mau kita urus ini barang ini sekarang. Apa benar yang kita urus? Ini persoalan. Nah itu. Oke, naik dibahas dulu ya. Ngomong-ngomong mau nyalek nih. Ya betul. Kemana? Saya dari partai P3. P3 itu? Oh iya. Sahabat Pembangunan. P3. Betul. Pernah kita ngobrol kemarin ya? Betul sekali. Meskipun sekilas. Betul sekilas. Jadi caleg mana Pak Asrul? Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1. Sumatera Selatan 1 ya. DPR RI. Betul. Untuk dapil Sumatera Selatan 1 daerah mana itu Pak Asrul? Palembang, Musi, Banyuasin, Linggau, Murah dan Muratara. Oke. Sumatera 1 itu saya nomor urut 4. Nomor urut 4. Betul. Ini 500 juta sudah masuk ke padahal untuk modal kita mau jalan enggak ya, tetap kita beri. Tetap ada juga ya. Ternyata Pak Asrul orangnya berduit nih. Mudah-mudahan kalau jadi tidak cari duit ke partai atau bahkan untuk menjadi anggota DPR RI Pak Asrul tidak akan cari duit ke sana. Insya Allah. Benar-benar pengen memberdayakan masyarakat Sumatera Selatan di DPR RI. Ya. Pak Asrul sukses terus, kita doakan jadi menjadi anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Nomor urut 4. Partai semoga sukses Pak Asrul. Amin, terima kasih banyak. Demikian sahabat Detik Sumsel, obrolan saya dengan Bapak Asrul Indrawan, calon anggota DPRD
DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan 1. Mudah-mudahan jadi, Pak. Amin. Kita harap juga kondisi Sumsel akan menjadi baik-baik. Amin, amin, amin. Terima kasih. Silakan Anda boleh pilih nanti kalau dengar ini Asrul Indrawan, Muhammad Asrul Indrawan, dan kita berdoa kondisi Sumsel akan menjadi lebih baik-baik saja. Amin. Terima kasih. Saya dari Ustaz Tony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2, 1. Kan. Sampai caleg.